Indonesia di era globalisasi. Globalisasi erat kaitannya dengan digitalisasi dan kecanggihan teknologi. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Secara konseptual, globalisasi adalah penghilangan batas jarak dan waktu. Contohnya, jika dahulu ingin bertemu, kita harus menempuh jarak dan memakan waktu. Namun sekarang, itu semua bisa dilakukan dengan hitungan detik, yaitu melalui video call. Jadi, pada intinya, globalisasi memudahkan prosesnya pertukaran pandangan dunia, pemikiran produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya, sehingga adanya integrasi internasional. Selanjutnya, ciri-ciri di era globalisasi. Yang pertama, adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global itu terjadi sedemikian cepatnya. Nah, yang kedua, adanya pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Nah, yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, seperti contohnya adalah perkembangan K-pop yang hari ini sedang ngetren-ngetrennya. Dan yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama, misalnya bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan yang sedang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19. Lalu bagaimana globalisasi bidang ekonomi? Secara konsep dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka tanpa mengenal batasan teritorial. Di sisi perdagangan dan investasi bergerak menuju liberalisme, di mana globalisasi ekonomi ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan internasional. Jadi globalisasi ekonomi ini harus adanya penghapusan seluruhan batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Selanjutnya, kondisi Indonesia di era globalisasi. Perekonomian Indonesia juga turut mengalami globalisasi. Contohnya adalah meluasnya produk Indonesia di seluruh negara seperti Indomie. Dari kegiatan investasi, Indonesia akan memberikan izin kepada perusahaan asing untuk melakukan usaha di Indonesia, contohnya Freeport. Dari sisi perdagangan, Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan bilateral dan multilateral. Beberapa kebijakan ekonomi yang Indonesia lakukan di era globalisasi seperti globalisasi menciptakan peluang dan tantangan tersendiri. Peluang dunia usaha dalam era globalisasi antara lain, lalu kebijakan bisnis yang dapat dilakukan dengan peluang yang ada pada era globalisasi adalah sebagai berikut. Lalu munculnya tantangan di mana adanya persaingan kualitas barang, jasa, dan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri guna merebut pasar dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih.